Film diawali dengan seorang istri dari orang yang kaya bernama Francisca yang tengah terbangun karena telepon dari seorang yang mengatakan bahwa suaminya telah meninggal lantaran mengalami sebuah kecelakaan. Sebelum pergi, Francisca mencium putri kecilnya yang bernama Julia yang sedang tertidur lelap. Lalu ia pun segera pergi ke rumah sakit bersama Caesar, kerabat sekaligus pengacara suaminya. Di sana ia terkejut melihat sang suami telah terbujur kaku di kamar mayat. Ketika suami disemayamkan, ada keluarga dan juga kerabatnya yang sedang sedih. Namun tidak dengan koleganya yang kelihatan senang karena sekarang Francisca telah menjadi seorang janda. Caesar pun akhirnya menemui Francisca dan menjelaskan kalau almarhum suaminya mempunyai banyak hutang dari bank dan juga perusahaan. Karena banyak proyek yang belum diselesaikan. Bahkan harta kekayaannya tidak akan cukup untuk membayar semua hutang sang suami. Francisca pun kaget sekaligus pusing. Ia berpikir bagaimana cara ia bisa membayar hutang suaminya. Alhasil, ia pun bekerja di tempat temannya yang bernama Christina menjadi pelayan baju. Para karyawan di sana kaget karena langganannya sekarang menjadi teman kerjanya. Francisca pun tak sengaja bertemu dengan teman lamanya yang sering nongkrong di tempat-tempat mahal bersamanya. Tapi di sini Francisca tak malu sama sekali. Oddio Francesca, io sono un po' imbarazzata. Dan beberapa waktu kemudian datanglah suami Christina yang berbuat tak senonoh pada Francisca. Untung saja Christina datang. Christina kemudian meminta maaf atas kelakuan suaminya. Francisca pun merasa tak enak. Ia takut jika dia masih bekerja di tempat Christina, suaminya akan macam-macam dengannya. Akhirnya Christina memutuskan untuk mengundurkan diri. Lalu Francisca pun menjual kapal feri yang merupakan aset sang suami untuk membayar hutang. Namun bukan hanya kapal saja. Ia juga menjual perhiasan, barang antik dan beberapa pakaian mahalnya lewat lelang yang dibantu oleh temannya yang bernama Carla dan Serena. Ia mempercayakan semuanya kepada mereka. Selama Francisca pergi dengan beberapa kolega sang suami, banyak kolega yang memintanya untuk dijadikan istri. Tapi ajakan para kolega dianggap candaan dan bahan obrolan bersama Carla dan Serena. Hingga tanpa sadar, Francisca menyadari kalau di lemari Carla terdapat mantel kepunyaannya yang sangat mahal. Faktanya, mantel itu diambil dari rumah Francisca pada saat mereka melelang barang. Francisca yang kurang senang mencoba memanggil suami Carla dan memintanya untuk mengambil kembali mantel itu. Dan di sini suami Carla meminta sebuah imbalan, yaitu bermantap-mantap dengannya. Namun sial, setelah bermantap-mantap, suami Carla menolak untuk mengambil mantelnya, karena apapun barang yang dipunyai Carla itu miliknya juga. Francisca tidak kehabisan akal, ia pun mengancam dan akan melaporkan suami Carla kepada istrinya tentang kegiatan mantap-mantap malam ini. Alhasil keesokan harinya, suami Carla mengirim mantel tersebut kepada Francisca, dan Francisca pun menjualnya, dan uang dari hasil penjualan mantel tersebut ia gunakan untuk membayar tunggakan sewa rumah, biaya sekolah putrinya, dan juga membeli mobil bekas untuk dipakainya sehari-hari. Tak lama setelah itu, Carla pun tahu bahwa suaminya telah memberikan mantel tersebut kepada Francisca. Ia berniat ingin mengambilnya kembali. Karena Francisca tak mau ribut, Francisca pun jujur mantelnya sudah ia jual dan uangnya telah habis untuk membayar hutang. Mendengar ucapan Francisca, Carla yang kesal pun mengatakan bahwa sebelum meninggal, suaminya telah berselingkuh dengan wanita yang bernama Camilla. Francisca yang baru tahu akan hal tersebut pun sedih. Ia tak menyangka mendiang suaminya telah berkhianat.
Lalu ia pun bergegas menemui Camilla yang ternyata karyawan dari mendiang suaminya. Mereka sedikit beradu argumen hingga Camilla pun menjelaskan sebelum suaminya meninggal, ia ditanya di antara Camilla dan Francesca. Dia akan memilih siapa? Dan si suami memilih Francesca. Poi prese la macchina e aveva scelto lei. Entah harus sedih atau gembira, tetapi yang jadi pokok permasalahannya adalah uang Francesca sudah habis. Ia pun meminta kepada Caesar untuk mengumpulkan orang-orang yang mau ikut undian, di mana hadiah dari undian itu adalah dirinya sendiri. Para peserta harus menyediakan 100 juta untuk mendaftar undian. Sarebbero anche pronti a darmi, che so, un centinaio di... Singkat cerita, Francesca diajak ke sebuah pesta konglomerat oleh Caesar. Di sana banyak sekali yang ikut undian dari mulai kakek peyat sampai ke ibu-ibu. Posso darvi una mano? Mai! E adesso ti presenti a Di tengah sayembara ada yang unik. Ada seorang pria yang bernama Antonio yang pengen ikut, tapi bukan dengan cara membayar, melainkan dengan cara menabrakkan dirinya sendiri. Ehi, si svegli! Itu semua dilakukan karena Antonio adalah pengangguran sejati. Francesca pun membawa ke rumah lalu mengobatinya. Dan di sini dia terus saja berpura-pura pingsan. Francesca yang tak kehilangan akal kemudian membangunkannya dengan cara memperlihatkan celana dalamnya di hadapan wajah Antonio. Dan dari sini Francesca tahu kalau dia curang. Kemudian Francesca langsung mengusirnya. Allora ti telefono io. Di sisi lain ternyata Caesar telah berlaku curang kepada Francesca. Caesar memberitahu kepada para peserta bahwa syarat daftar undian adalah 300 juta. Padahal Francesca cuma minta 100 juta. Sementara itu Francesca sedang dimarahi oleh ibu mertuanya. Si ibu tidak setuju atas undian yang diselenggarakan oleh Francesca. Ia meminta agar Francesca menyerahkan putri kecilnya kepada si ibu mertua. Dengan lantang Francesca menolak karena ia merasa sampai sekarang hutang suaminya ia yang membayarnya sendiri tanpa bantuan dari mertuanya sedikit pun. Karena terlalu pusing, ia pun mendatangi Antonio untuk menghilangkan depresi dengan cara bermantap-mantap dengannya. Akan tetapi Antonio meminta agar Francesca mau menjadi istrinya. Dan di sini Francesca menolak secara mentah-mentah. Tanpa mereka sadari, undian ini dibodorkan kepada pihak polisi oleh Antonio. Pihak polisi bertanya apa tujuan dari undian ini. Francesca pun menjelaskan bahwa undian yang diselenggarakannya hanyalah sebuah ungkapan terima kasih kepada teman dan kolega mendiang sang suami. Francesca lambat laun mulai tahu kebusukan dari Caesar yang memanfaatkannya. Ia pun memutuskan untuk pergi ke luar kota bersama putri kecilnya dan juga pembantunya yang setia yang bernama Rosario. Ketika di bandara, polisi mengejarnya dan bertanya siapa yang bertanggung jawab atas undian ini. Francesca pun mengatakan bahwa Caesarlah yang bertanggung jawab. Dan Francesca serta putri kecilnya pergi menaiki pesawat. Dan film pun selesai.